Pernah nggak kamu merasa sedang berada di titik terendah seperti kehilangan pekerjaan, tekanan mental, atau bahkan merasa nggak punya arah dan tujuan? Video ini pas buat kamu tonton, karena kali ini kita akan bahas apa itu titik terendah seorang laki-laki. Jadi pastikan tonton sampai selesai, agar kamu bisa hidup lebih semangat kembali. Titik terendah adalah momen dalam hidup seseorang di mana mereka merasa berada dalam keadaan yang sangat sulit, baik secara emosional, mental, atau fisik. Pada titik ini, seseorang merasa terjebak dalam situasi yang sulit untuk diatasi dan bisa merasa putus asa atau kehilangan arah. Ini bisa terjadi akibat berbagai faktor seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan orang tercinta, masalah kesehatan dan keluarga, atau perasaan kesepian yang mendalam. Titik terendah bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi sebagian orang, ini bisa berarti kehilangan pekerjaan. Bagi yang lain, bisa berarti berakhirnya sebuah hubungan, atau bahkan merasa tidak berhasil memenuhi ekspektasi dalam hidup. Biasanya, perasaan pada titik terendah ini disertai dengan kesedihan, kebingungan, kecemasan, dan mungkin rasa malu atau merasa tidak cukup baik. Namun meski terasa sangat berat, titik terendah seringkali menjadi titik balik untuk perubahan. Proses melewati titik terendah bisa memunculkan kekuatan baru, pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri, dan kesadaran akan pentingnya dukungan sosial serta pertumbuhan pribadi. Meskipun sulit, banyak orang yang akhirnya bangkit dari titik terendah mereka dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup dengan perspektif yang lebih baik. Titik terendah dalam hidup laki-laki bisa beragam, tergantung pada pengalaman hidup dan situasi pribadi. Beberapa momen yang sering dianggap sebagai titik terendah adalah yang pertama, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan. Bagi banyak laki-laki, pekerjaan lebih dari sekadar sumber penghasilan, tapi itu adalah identitas, harga diri, dan bentuk tanggung jawab. Ketika pekerjaan hilang, tidak hanya keuangan yang terganggu, tetapi juga rasa percaya diri dan pandangan terhadap diri sendiri. Misalnya, seorang pria yang kehilangan pekerjaan karena PHK bisa merasa hancur, karena dia tidak lagi mampu memenuhi kebutuhan keluarga seperti biasanya. Beban untuk tetap membayar tagihan, mendukung pasangan, atau menjaga kehidupan sehari-hari menjadi tekanan besar. Di sisi lain, rasa malu atau takut, dianggap gagal, sering membuat dia enggan berbagi cerita dengan orang terdekat, sehingga dia terjebak dalam perasaan sendiri. Kehilangan pekerjaan juga sering membawa ketidakpastian, seperti kekhawatiran tentang masa depan, sulitnya mencari pekerjaan baru, atau tekanan untuk memulai sesuatu yang sama sekali berbeda. Semua ini bisa berdampak besar pada kesejahteraan mental dan emosional seseorang. Namun penting untuk diingat bahwa kehilangan pekerjaan adalah hal yang bisa terjadi pada siapa saja. Mencari dukungan dari keluarga, teman, atau bahkan komunitas dapat membantu. Selain itu, mencoba fokus pada peluang baru, seperti belajar keterampilan baru atau memulai usaha kecil, juga bisa menjadi titik balik untuk bangkit. Yang kedua adalah masalah kesehatan mental. Banyak laki-laki merasa ada tekanan untuk selalu terlihat kuat, tegar, dan mampu mengatasi semua masalah sendiri. Karena itu mereka sering enggan membicarakan perasaan atau meminta bantuan saat sedang terpuruk. Akibatnya, masalah kesehatan mental seperti stres, kecemasan, atau depresi sering terabaikan. Misalnya, seorang laki-laki yang sedang menghadapi tekanan pekerjaan, ekspektasi dari keluarga, dan masalah hubungan mungkin merasa dirinya harus menyelesaikan semuanya tanpa bantuan. Dia terus berpura-pura baik-baik saja meskipun sebenarnya merasa kewalahan dan kehilangan arah. Karena memendam perasaan terlalu lama, dampaknya mulai terlihat pada pola tidur yang terganggu, hilangnya semangat, dan emosi yang tidak stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mental sangat penting untuk diperhatikan. Jika dibiarkan, masalah tersebut bisa semakin parah dan memengaruhi aspek lain dalam hidup. Meminta bantuan, baik dari teman, keluarga, atau profesional, bukan tanda kelemahan, melainkan langkah untuk memulihkan diri. Mengakui bahwa ada masalah adalah awal dari perubahan ke arah yang lebih baik. Yang ketiga adalah kehilangan orang tercinta. Kehilangan orang yang dekat,
baik karena kematian, perceraian, atau berakhirnya hubungan, adalah salah satu pengalaman paling berat dalam hidup. Bagi laki-laki, ini sering menjadi momen sulit karena banyak yang merasa harus kuat di depan orang lain, meskipun sebenarnya mereka juga hancur di dalam. Misalnya, ketika seorang pria kehilangan pasangan karena perceraian, dia tidak hanya kehilangan sosok yang dicintai, tetapi juga rutinitas, mimpi bersama, dan mungkin hubungan dengan anak-anak jika ada. Rasa kesepian, penyesalan, atau bahkan kemarahan sering muncul. Begitu juga dalam kasus kematian orang tercinta. Kehilangan orang tua, pasangan, atau sahabat bisa membawa perasaan duka mendalam yang sulit diungkapkan. Laki-laki sering merasa bahwa menunjukkan kesedihan dianggap lemah, sehingga mereka memilih untuk menutupinya. Padahal ini hanya memperpanjang proses penyembuhan. Yang perlu dipahami, perasaan duka itu wajar dan sehat. Memproses kehilangan, baik dengan cara berbicara kepada orang yang dipercaya, menulis jurnal, atau bahkan melalui terapi, adalah langkah penting untuk menerima kenyataan dan perlahan-lahan bangkit. Kehilangan memang menyakitkan, tetapi bisa menjadi momen refleksi untuk menghargai hidup dan menciptakan makna baru. Yang keempat adalah rasa kegagalan dalam hidup. Banyak laki-laki tumbuh dengan ekspektasi tinggi, baik dari diri sendiri, keluarga, atau lingkungan. Mereka sering merasa harus mencapai standar tertentu, seperti sukses dalam karier, memiliki keluarga bahagia, atau stabil secara finansial. Ketika ekspektasi itu tidak terpenuhi, perasaan gagal bisa muncul dan menjadi beban berat. Misalnya, seorang pria yang merasa sudah berusaha keras membangun bisnis tapi gagal, mungkin akan menyalahkan dirinya sendiri. Dia merasa tidak cukup baik atau berpikir telah mengecewakan orang-orang di sekitarnya. Hal yang sama bisa terjadi jika dia tidak mampu membeli rumah impian, merasa tertinggal dibandingkan teman-temannya, atau menghadapi kegagalan dalam hubungan. Rasa kegagalan ini sering diperparah oleh tekanan sosial. Di media sosial misalnya, melihat teman-teman terlihat sukses bisa membuat seseorang merasa semakin tidak cukup baik. Padahal, setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Yang penting diingat, kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan tumbuh. Alih-alih melihatnya sebagai akhir, coba jadikan kegagalan sebagai peluang untuk mengevaluasi diri, mencoba pendekatan baru, atau mengubah arah. Mendukung diri sendiri dengan pikiran positif, meminta bantuan dari orang terpercaya, atau bahkan mencari mentor bisa membantu seseorang bangkit dari perasaan ini. Yang kelima adalah krisis identitas atau tujuan hidup. Krisis identitas atau kehilangan arah hidup terjadi ketika seseorang merasa bingung tentang siapa dirinya dan apa yang ingin dicapai. Ini sering dialami oleh laki-laki pada berbagai tahap kehidupan, terutama saat menghadapi perubahan besar, atau ketika merasa tidak lagi memiliki tujuan yang jelas. Misalnya, seorang pria yang sudah bekerja bertahun-tahun di bidang tertentu, tiba-tiba merasa tidak puas atau kehilangan semangat terhadap pekerjaannya. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini benar-benar jalan hidup yang diinginkan? Atau, setelah mencapai target seperti menikah, memiliki anak, atau membeli rumah, dia merasa kosong karena tidak tahu apa langkah berikutnya. Krisis seperti ini juga sering muncul pada usia tertentu, misalnya di usia 30-an atau 40-an, saat seseorang mulai merenungkan keputusan hidupnya dan merasa waktu berjalan terlalu cepat. Di sisi lain, perasaan ini bisa dipicu oleh perbandingan dengan orang lain, misalnya melihat teman-teman terlihat lebih berhasil di media sosial. Yang penting, krisis identitas adalah momen refleksi, bukan akhir dari segalanya. Justru, ini bisa menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi diri lebih dalam, mencari tahu apa yang benar-benar penting, dan merancang tujuan baru. Langkah awalnya bisa dengan meluangkan waktu untuk introspeksi, berbicara dengan orang terpercaya, atau mencoba hal-hal baru yang selama ini dihindari. Menerima bahwa hidup tidak harus selalu terencana dan sempurna bisa membantu seseorang merasa lebih bebas untuk mencari jalan hidup yang sesuai dengan dirinya. Jadi kesimpulannya, setiap laki-laki bisa menghadapi berbagai tantangan besar dalam hidup, seperti kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan mental, kehilangan orang tercinta, perasaan gagal, atau krisis identitas. Setiap tantangan tersebut bisa menguji kekuatan dan ketahanan diri, namun juga menjadi momen untuk refleksi dan perubahan.
Penting untuk diingat bahwa perasaan yang muncul saat menghadapi masalah tersebut adalah hal yang wajar dan manusiawi. Tidak ada salahnya untuk mencari dukungan dari orang lain, berbicara tentang perasaan, atau bahkan meminta bantuan profesional jika diperlukan. Menghadapi kesulitan dengan sikap terbuka dan kesiapan untuk belajar dari pengalaman bisa membantu seseorang bangkit lebih kuat dan menemukan arah hidup yang lebih bermakna. Nah, itu dia beberapa pembahasan tentang titik terendah laki-laki. Jika kamu sedang merasa pada posisi ini, share di kolom komentar agar kita bisa saling mensupport. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar nggak ketinggalan video informatif lainnya. Terima kasih.